Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Baper TV High Cost Enemy. Balik lagi bareng gue Pak. Dan pada kali ini nih, gue akan mengangkat cerita misteri lagi nih, tentunya buat kalian semua penggemar Baper TV. Oke, gue nggak mau lama-lama, langsung aja kita meluncur guys. 1, 2, 3, 4. Berlatar dari sebuah cerita seorang perempuan yang melakukan pemanggilan arwah gentayangan di sebuah rumah, sebuah ritual yang nggak tahu kenapa dia ngelakuin ritual itu, dan tiba-tiba saja nih ternyata arwah yang dipanggil oleh perempuan tersebut datang dengan tiba-tiba, dan dia pun masuk ke dalam raga seseorang. Sungguh sangat menyeramkan. Di awal cerita ini dia pun mulai melakukan teror nih ceritanya. Teror yang sangat menegangkan. Semua dari bagian cerita ini akan dikupas tuntas. Oleh karena itu, kalian jangan pernah skip ya. Tonton dari awal hingga akhir. Ini adalah sebuah permainan ya. Istilahnya dia tuh kayak macam ada permainan yang menunjukkan sebuah eksistensi dari goib yang tadi sempat dipanggil. Nah, ini seseorang pemuda, berkelompok pemuda yang ingin tahu nih mengenai keadaan hantu yang di rumah tersebut. Perempuan ini berteriak. Oh, ternyata dia telah dilukai oleh hantu itu, guys. Hantu yang sangat menyeramkan di rumah itu. Karena dia saat itu berusaha ingin membongkar keberadaan makhluk astral yang ada di dalam rumah tersebut. Suasana pun cukup riuh dan cukup mencekam di saat itu. Mereka berusaha saling menguatkan antara satu dan yang lainnya agar tetap bersatu, jangan pernah berpecah belah. Transfer energi pun terjadi di saat itu. Ini adalah Nyonya Clara, sebut saja. Nyonya Clara adalah pemilik dari rumah ini. Nanti dialah orang yang akan banyak sekali mengalami hal-hal di luar nalar tentunya. Nyonya Clara saat itu tengah berada di sebuah ruangan tentunya. Dia pun mencoba melihat dan mengamati beberapa sudut ruangan yang ada di rumahnya saat itu. Terbangunlah dia setelah dia melihat ada sesosok boneka yang dianggap ganjil, guys. Ini adalah tukang servis. Nah, dia juga ngalami nih kejadian aneh di rumah tersebut. Di saat itu dia sedang membenarkan keran atau menservis, memperbaiki wastafel tentunya. Di saat dia sedang memperbaiki wastafel, tiba-tiba saja nih dia mengalami gangguan di luar nalar saat itu. Ya, ini anak perempuan dari Nyonya Clara, sebut saja Christine. Si tukang servis mencoba menjelaskan kepada Christine bahwa sesungguhnya keran ini tuh nggak apa-apa gitu. Cuma karena saat itu mereka mau gunain nggak bisa. Aduh, ini yang merusak pemandangan, sobat merinding. Tuh bang, besok-besok kalau mau servis, bawa pakai celana tuh yang bener bang, biar nggak melorot begini. Aduh sampai ini. Oke, kita lanjut. Nah, tiba-tiba aja nih tukang servis itu jatuh. Dia terjatuh dan dia kaget banget tuh, dia ngeliat terjadi sesuatu. Si Christine waktu itu sangat panik melihat tukang servis yang jatuh tiba-tiba karena diserang oleh makhluk astral yang memang ada di rumah tersebut. Akhirnya dia pun mengambil handuk untuk menjaga kepalanya agar tidak terbentur lantai. Sungguh baik si Christine ini.
Tukang servis itu pun mengangkat sedikit kepalanya sambil memegang telinganya dan merangkak kesakitan. Dan di saat yang sama pula, tiba-tiba nih, masuklah Christine menuju sebuah kamar. Christine menuju sebuah kamar yang dimana nih, diduga nih kamar tersebut ada makhluk astral yang bersarang di situ. Makanya nih Christine mencoba masuk untuk mencari tahu, alias dia tuh bahasa kerennya, dia tuh lagi investigasi gitu. Dia lagi cari tuh sebenarnya apa sih yang terjadi di kamar atau di ruang tersebut. Ada boneka berdiri di samping Christine. Christine dan salah satu anak adiknya mengetok-ketok pintu. Dia memanggil-manggil seperti ada suara aneh di dalam kamar tersebut. Nah, di saat yang sama nih, si nyonya sedang asik mandi shower. Mungkin dia gerah karena habis berolahraga. Nah, di ruangan yang berbeda terlihat nih banyak maket-maket muka. Dan ini salah satu orang pembuatnya. Nah, ini dia nih. Ini adalah seorang anak nih, yang merupakan anak yang terindikasi kena gangguan daripada makhluk asal yang ada di rumah itu nih. Sebut saja nih, namanya si Rani. Nah, si Rani ini nih, tiba-tiba mau keluar dari ruangan dengan leher yang menglok. Dan mereka pun ingin menyerang Ibu Clara dan anaknya Christine. Mereka pun menutup pintu. Dan tiba-tiba saja si anak kecil ini mengambil pisau. Itu merupakan di luar kendali dia tentunya. Dia telah dipengaruhi oleh gangguan setan iblis yang terkutuk. Dia mencoba mengacungkan pisau kepada mereka yang ada di rumah tersebut. Mereka semua tampak sekali ketakutan. Sungguh semua itu di luar nalar. Akhirnya nih si ibunya nih ngambil tuh alat semprot. Dibukalah tuh alat semprot, nggak bisa juga. Dibuka. Sampai itu bocah lari kemana-mana. Iya, akhirnya dia masuk ke sebuah kamar mandi nih ceritanya. Dia dan mereka semua sangat histeris saat itu. Dia nggak tahu bagaimana cara menyelamatkan anak itu. Dan tiba-tiba nih, si salah satu dari keluarga itu mengambil sebuah buku bacaan, mungkin buku kitab kali ya. Tiba-tiba aja nih, mereka berkumpul bersama-sama menyaksikan bagaimana mereka bisa mengalahkan hantu alias setan jahat itu yang ada di rumah itu. Mereka semua tanpa shock, tanpa kaget, mereka kebingungan. Sampai mereka buntu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sering bertanya, ini sebenarnya bagaimana? Dan akhirnya ternyata guys, hantu itu telah kabur. Oke, dengan kaburnya si hantu berarti telah berakhir juga nih ceritanya. Makasih banyak buat kalian nih yang udah setia dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditonton lagi dari awal hingga akhir. Oke, makasih banyak yang udah stay dari awal hingga akhir. Ditunggu lagi video-video yang lebih seru dan lebih menegangkan. Salam dari Ghost Enemy. Assalamualaikum.